Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di sana? Semoga tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini berjumpa lagi bersama saya, Sajuli SPDI, dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Daulah Umayyah, Madrasah Tsanawiyah Al-Fatah, kelas 7. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita buka dulu materi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ini saya kasih gambar masjid pada saat Daulah Umayyah yang diberi nama Masjid Umayyah. Lokasinya berada di Damaskus. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas, yaitu pertama, menghayati kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban. Yang kedua, menghargai spirit Islam dalam pengembangan ilmu yang dilakukan para ilmuwan Muslim untuk kemajuan intelektual Islam di masa yang akan datang. Selanjutnya, menjalankan sikap dinamis demi kemajuan peradaban umat Islam. Mengamalkan sikap semangat menuntut ilmu sebagaimana ilmuwan Muslim pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Menganalisis ilmuwan Muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Menyajikan fakta kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Dan yang terakhir, merekonstruksi pemikiran ilmuwan Muslim beserta bidang keilmuannya yang hidup pada masa Daulah Umayyah. Ya, silakan untuk diamati gambar ini. Untuk gambar yang di sebelah kiri itu merupakan wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang terbentang dari sebagian wilayah Cina hingga selatan Prancis. Nah, itu artinya Bani Umayyah telah menyebarkan Islam ke berbagai negara di belahan dunia. Nah, sedangkan untuk gambar yang di sebelah kanan merupakan ilustrasi beberapa tokoh ilmuwan Muslim terkemuka, yaitu pada masa Daulah Umayyah. Nah, pada setiap pertemuan dalam proses belajar mengajar kita dan atau setelah memperhatikan serta mengamati gambar atau cerita di atas tadi, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan. Coba kalian buat sejumlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, yaitu dengan kata apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Silakan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah Daulah Umayyah. Nah, latar belakang berdirinya Daulah Umayyah
Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiatnya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika para pembunuh Utsman tidak diadili, akan tetapi bagi Ali mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Nah, wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain yaitu dari kelompok Muawiyah, Abu Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, akibat dari itu perpecahan tersebut, maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antar Aisyah, Zubair, Thalhah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Sabah, dengan pertanyaan yang sifatnya provokatif. Dia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak akad Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, selanjutnya yaitu yang kedua, Khalifah Daulah Umayyah. Peristiwa penyerahan jabatan itu disebut dengan peristiwa Amul Jamaah atau tahun persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa tersebut mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Daulah Umayyah. Kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus atau Suriah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun dan dari tahun 41 hingga 132 Hijriah atau 661 sampai dengan 750 Masehi. Selama berkuasa, Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah. Nah, setelah dipimpin Muawiyah, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan. Ciri-ciri sistem monarki yaitu atau monarki kerajaan yaitu pertama, raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat, memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauan sendiri. Rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan dan dicukupi semua kebutuhan. Semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan
terjadi pengangkatan putra mahkota. Seperti itu. Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.